Di tanggal 25 Desember, seluruh umat Kristiani dari berbagai penjuru bumi akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang dikenal dengan Hari Natal. Tak terkecuali tentunya di Indonesia. Saat ini bukan hanya pusat perbelanjaan yang berdandan dengan berbagai ornamen dan pernak-pernik Natal, rumah-rumah orang yang merayakan Natal pun sudah dihiasi dengan pohon Natal dengan lampu berkelap-kelip. Selain pohon Natal dan Sinterklas, ternyata ada tradisi Natal yang cukup unik di beberapa daerah di Indonesia. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 tradisi unik Natal di Indonesia. Yogyakarta merupakan kota budaya, maka tak heran bila perayaan Natal di sana disambut dan dirayakan dengan atmosfer yang penuh dengan nuansa budaya. Saat ibadah malam Natal, para pendeta yang memimpin ibadah akan menggunakan baju beskap lengkap dengan belangkon yang menjadi penutup kepala, menggunakan bahasa Jawa halus, serta menggelar pertunjukan wayang kulit bertema kelahiran Kristus. Sama seperti Lebaran, pada hari Natal pun ada tradisi silaturahmi saling berkunjung ke keluarga dan tetangga. Masyarakat Batak di Sumatera Utara memiliki tradisi Natal yang disebut Marbinda. Mereka akan menyembelih seekor hewan bersama-sama di hari Natal. Hewan kurban ini merupakan hasil patungan mereka menabung selama beberapa bulan sebelumnya. Jika jumlah peserta patungan banyak, mereka bisa menyembelih hewan yang cukup besar seperti kerbau atau lembu. Namun jika jumlah peserta patungan sedikit, biasa yang disembelih adalah babi. Daging hewan kurban ini lalu akan dibagi-bagikan sama rata kepada peserta patungan. Tradisi Marbinda ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan solidaritas. Jika masih ada uang lebih sisa membeli hewan, uang itu akan digunakan untuk keperluan makan bersama. Di bulan Desember ada tradisi membangun kandang Natal di Flores. Kandang Natal tersebut nanti akan dinilai oleh tim pastoral. Selain membuat kandang Natal, tradisi Natal lainnya di Flores adalah meriam bambu. Jika Anda berkunjung ke Flores di bulan Desember, bersiaplah untuk mendengar suara dentuman-dentuman. Abu dapur dan minyak tanah dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dipahat rapi. Lalu nyala api dimasukkan ke dalam lubang kecil pada bambu. Dan suara dentuman meriam bambu pun akan terdengar keras. Berdasarkan budaya Manggarai dan Flores, meriam bambu sebenarnya menandakan bahwa ada orang yang meninggal dunia. Karena jarak antar kampung cukup jauh dan medannya berat, maka warga menggunakan meriam bambu untuk mengabarkan bila ada tokoh masyarakat yang meninggal. Belakangan, selain bila ada tokoh masyarakat yang meninggal, meriam bambu pun dibunyikan pada masa Advent dan Natal hingga Tahun Baru. Tradisi meriam bambu ini menjadi ungkapan kegembiraan atas kelahiran Yesus Kristus. Festival Budaya dan Pariwisata Lovely Desember merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Toraja. Festival ini diselenggarakan sebagai bagian untuk menyambut Natal dan Tahun Baru bagi masyarakat Toraja yang mayoritas beragama Kristen. Festival ini dibuka dengan pemotongan kerbau belang pada awal Desember. Berbagai kegiatan pun diadakan di festival ini. Tentu saja, festival ini bukan hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Kristen saja, namun untuk semua masyarakat umum. Festival Lovely Desember akan ditutup dengan prosesi letoan, yaitu ritual mengarak babi. Di Manado, Natal sudah mulai dirayakan sejak tanggal 1 Desember. Mereka menyebutnya sebagai perayaan pranatal. Lagu-lagu Natal sudah terdengar di setiap tempat, mulai dari toko-toko, mal, warung pinggir jalan, bahkan di angkot dan bus. Para pemuda Manado juga biasanya mengadakan pawai Sinterklas, di mana seorang pemuda akan berpakaian seperti Sinterklas dan seorang lagi berpakaian seperti Pit Hitam. Mereka lalu akan berkunjung ke rumah-rumah untuk memberi hadiah dan nasihat bagi anak-anak. Kegiatan Sinterklas ini biasanya dilakukan sejak tanggal 6 Desember hingga awal Januari. Lalu ada juga tradisi mengunjungi dan membersihkan makam keluarga sebelum Tahun Baru. Rangkaian acara Natal ini akan ditutup dengan tradisi kunci tahun atau kuncikan yang diselenggarakan pada hari Minggu di bulan Januari. Pada acara kunci tahun ini, warga akan mengadakan pawai keliling kota atau kampung dengan menggunakan kostum yang lucu. Festival kunci tahun ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian perayaan Natal di bulan Desember. Toleransi antar umat beragama di Bali patutlah kita kagumi dan contoh.
Perayaan Natal di Bali nyaris tidak ada bedanya dengan perayaan Galungan bagi umat Hindu. Untuk merayakan Natal, umat Kristiani akan memasak makanan khas Bali. Di Kabupaten Tabanan ada tradisi ngejot, yaitu memberikan bingkisan makanan menu khas Bali seperti lawal dan sate babi kepada tetangganya yang beragama Hindu. Tradisi ngejot ini sendiri juga dilakukan oleh umat Hindu saat mereka merayakan Galungan. Selain ngejot, umat Kristiani Bali juga akan memasang penjor di rumah-rumah mereka dan di gereja, layaknya umat Hindu saat merayakan Galungan. Penjor ini merupakan hiasan janur pada batang bambu yang menjadi kelengkapan agama dan upacara adat masyarakat Bali. Pada saat perayaan Natal di gereja, para jemaatnya akan mengenakan pakaian adat Bali. Ini mungkin sedikit mencengangkan, tapi kota Jakarta yang modern pun punya tradisi Natal. Di daerah Kampung Tugu, Semper Barat, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, warganya merayakan Natal dengan tradisi rabo-rabo. Kampung Tugu sendiri merupakan tempat pemukiman warga keturunan Portugis. Pertama-tama, sebelum melakukan rabo-rabo, mereka akan berziarah ke makam. Rabo-rabo adalah bermain musik roncong dan menari bersama sambil keliling kampung untuk mengunjungi sanak saudara. Uniknya, setiap penghuni rumah yang dikunjungi wajib mengikuti rombongan sampai ke rumah terakhir yang dikunjungi. Puncak tradisi rabo-rabo ini adalah melakukan mandi-mandi, yaitu warga berkumpul bersama sanak saudaranya, lalu saling mencoret-coret muka satu sama lain dengan bedak putih. Hal ini menjadi simbol penghapusan kesalahan dan permintaan maaf menjelang tahun baru. Pemirsa, itulah 7 tradisi unik Natal di Indonesia versi On The Spot.